terdapat pada buku tematik kelas 3 semester 2. Adapun materi yang dapat kami temukan, yang pertama tentang informasi, yang kedua tentang ide pokok, yang ketiga tentang kata baku dan kalimat efektif. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang informasi. Informasi adalah sebuah pesan atau kabar yang sedang terjadi yang dimuat di media massa, alat elektronik, ataupun dapat kita temukan secara langsung. Misalnya, kita dapat membaca sebuah informasi berupa berita melalui koran, ataupun kita bisa melihat sebuah informasi melalui televisi, ataupun mendengarnya melalui radio. Ciri-ciri informasi yang pertama yaitu akurat, yang artinya mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, relevan, yang artinya harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ketiga, tepat waktu, yang artinya harus ada saat diperlukan. Yang ketiga, lengkap, yang artinya harus utuh dan tidak setengah-setengah. Selanjutnya, adapun sumber dan fungsi dari sebuah informasi. Sumber informasi. Sumber informasi yaitu dari mana sebuah informasi itu dapat kita temukan. Yang pertama itu dari lingkungan kerja, yang kedua dari lembaga pendidikan, yang ketiga dari media massa, yang keempat dari instansi pemerintahan, yang kelima kita bisa dapatkan dari masyarakat atau lingkungan sekitar. Berikutnya yaitu fungsi informasi. Yang pertama sebagai sumber berita, yang kedua sebagai media hiburan, dan yang ketiga sebagai penghilang ketidakpastian. Ini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu tentang ide pokok dan kata baku. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ide pokok. Ide pokok merupakan masalah utama dalam suatu paragraf. Nah, nama lain dari ide pokok yaitu pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan juga pikiran utama. Ada beberapa cara menentukan ide pokok secara sederhana. Yang pertama yaitu dengan cara mengambil kalimat utama. Nah, cara ini adalah cara termudah dalam mencari ide pokok, di mana ide pokok bisa diambil langsung dari kalimat utama. Namun ada juga beberapa kalimat utama yang tidak bisa dijadikan ide pokok. Jadi, kalimat utama bisa jadi suatu ide pokok, tetapi ide pokok belum tentu kalimat utama. Yang kedua yaitu dengan mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Nah, cara ini kita tinggal mencari kalimat utama kemudian mengurangi kata-kata yang tidak perlu sehingga menjadi lebih ringkas. Yang ketiga yaitu dengan cara membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Nah, cara ini juga termasuk cara mudah dalam mencari ide pokok. Kita tinggal mencari kalimat utama kemudian menyimpulkannya menjadi ide pokok, atau bisa juga dengan cara membalikkannya. Nah, cara yang terakhir yaitu dengan cara menyimpulkan isi paragraf. Nah, menyimpulkan isi paragraf digunakan untuk menentukan ide pokok jika kita tidak bisa menyimpulkan dari kalimat utama. Saya akan menjelaskan tentang kata baku. Kata baku merupakan kata yang sudah benar berdasarkan aturan maupun ejaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ciri-ciri dari kata baku yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Nah, yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, pada pemakaian imbuhan secara eksplisit. Nah, yang keempat, bukan merupakan bahasa percakapan. Yang kelima, ada gunakan yang sesuai dengan konteks kalimat. Yang keenam, ada tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Yang ketujuh, ada kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme ini artinya mengandung kata atau kalimat yang berlebihan. Misalnya saya jatuh ke bawah. Nah, seperti itu. Yang terakhir, tidak mengandung hiperkorek. Hiperkorek artinya mengandung kata yang menghendaki sesuatu kata itu harus sempurna atau rapi, namun secara berlebihan, seperti itu. Dari kata baku yaitu misalnya katanya adalah mencontek. Mencontek merupakan kata tidak baku. Nah, kata baku dari mencontek adalah menyontek. Yang kedua ada sistem. Nah, contoh sistem ini merupakan kata tidak baku dan kata bakunya adalah sistem. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif dan ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat
mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah dan jelas, seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Materi yang kedua, ciri-ciri kalimat efektif secara umum. 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek predikat. Kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. 3. Menggunakan diksi yang tepat. 4. Menggunakan kesepadan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. 5. Menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. 6. Melakukan penekanan ide pokok. 7. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. 8. Menggunakan variasi struktur kalimat. Contoh kalimat efektif. 1. Aris membeli pulsa untuk kakaknya. 2. Seluruh mahasiswa dikenakan peraturan yang sama. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.